Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kelas 7 ya. Di sini kita sudah sampai pada pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan yang kedua di sini Mr. Mas sampaikan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Karena di masa pandemi seperti ini kesehatan adalah yang utama gitu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu teman-teman sebelum kita memulai acara pelajaran pada hari ini. Kita berdoa mulai. Oke, cukup. Di sini di pertemuan yang kedua di sini kita akan membahas tentang pengantar komputer ya. Eh, jadi di sini mungkin teman-teman nanti lebih jelasnya bisa baca buku atau ini Mister akan jelaskan sedikit saja mengenai pengantar komputer. Yang pertama, pengantar adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut: menerima input, memproses input, diterima lalu diolah dengan program yang bertahap hasil dan pengolahan. Jadi komputer ini memudahkan pekerjaan kita pada saat ini gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini dari beberapa ahli ya tadi ya. Kalau tadi yang pertama itu dari Robert Lismer, terus ini dari Donald Sanders. Menurut Donald Sanders komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya saat teman menerima, menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan langkah-langkah instruksi. Jadi ini harus ada orangnya gitu ya. Nah, seperti apa ya, kalkulator mungkin. Nah, kalkulator itu elektronik tapi belum masuk komputer karena belum ada prosesornya ya. Nah, seperti Excel gitu kan, dia mengolah data, terus kita kasih perintah, memudahkan pokoknya dan lebih rapi. Terus pengolahan data merupakan suatu proses manipulasi data. Nah, kita ngolah data tuh, misal kita menambahkan, membuat tambah-tambahan, pembagian, operasi matematika bisa dilakukan dengan Excel. Kita bisa desain dengan Corel dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini sejarah ya, nanti bisa dicek lebih lanjut teorinya, nanti dibaca Mister akan bagikan e-booknya. Nah, ini sejarah komputer mungkin nggak perlu Mister sebutkan. Nah, ini generasi komputer pada pertemuan kali ini kasih tentang 5 generasi komputer, pengembangan dan bahwa komputer menjadi seperti yang kita gunakan saat ini. Jadi sejarahnya ya mungkin ya teman-teman gitu. Nih, generasi pertama komputer itu gede sekali ya, mungkin ruangannya bisa satu kamar, mungkin bisa satu kelas malah. Menggunakan vakum untuk atau tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik. Jadi ini masih sangat gede sekali, menggunakan banyak listrik, menimbulkan panas berlebihan, menyebabkan kerusakan. Nah, ini masih belum, teknologinya masih sangat sederhana sekali ya teman-teman ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Kalau ternyata tersedia pada saat itu, hanya saat itu, mungkin untuk membuat komputer digital itu bisa menghitung dalam milidetik. Nah, ini kerjanya akan lebih singkat. Nah, ini kekurangannya ya, tadi Mister sudah sebutkan bahwasanya ukurannya adalah sangat besar, terus konsumsi yang sangat, listriknya juga sangat besar, dan panas karena memiliki ribuan vakum. Nah, menggunakan drum magnetik, wah ini sangat gede sekali nih. Itu. Terus kita generasi kedua, kita transistor, menggantikan vakum tube dan mengantar generasi ke generasi kedua. Ini tahun 47. Nah, tahun 47 hanya terpakai 3 tahun ya, 5 tahunan lah mungkin lah. Dibandingkan dengan untuk, nah ini ada transistornya sudah agak lebih maju. Nah, untuk yang selanjutnya nih ada lebih kecil, lebih portable, menggunakan daya yang lebih sedikit, jadi lebih efisien, kecepatannya lebih baik. Nah, ini lebih efisien. Nah, ini tapi masih di dalam ruangan nih, memerlukan pendingin ruangan AC, memerlukan pemeliharaan secara teratur, produksi komersial masih susah, artinya masih produksi bahan-bahannya itu masih susah. Nah, ini
masih mungkin hanya perusahaan-perusahaan besar yang punya komputer pada waktu itu, gitu ya. Nah, generasi ketiga integrated circuit perkembangan sirkuit merupakan ciri dari komputer generasi ketiga. Karena dibuat lebih kecil. Nah, ini lebih kecil lagi. Jadi teknologi itu semakin kesini itu semakin cepat dan semakin kecil. Intinya gitu ya. Jadi kalau ada apa alatnya semakin kecil dan semakin cepat itu ya memang karena perkembangan teknologi teman-teman ya. Perkembangan teknologinya seperti itu. Nah, ini makin lebih kecil lagi nih untuk yang generasi lebih kecil, kecepatan lebih baik, mouse dan keyboard untuk input sudah pakai mouse ya, kalau yang dulu belum pakai, lebih murah, akurasi lebih tinggi, penyimpanan data yang lebih baik. Terus kekurangannya memerlukan pendingin, ini masih memerlukan pendingin, memerlukan teknologi yang sangat canggih untuk membuat chip IC. Nah, ini. Nah, generasi keempat kita sudah menggunakan yang namanya mikroprosesor tuh. Mikro itu lebih kecil artinya, prosesor yang lebih kecil. Dimulai dengan penemuan mikroprosesor berisi ribuan IC. Nah, ini IC integrated. Memproduksi mikroprosesor pertama pada tahun 71 untuk Intel. Nah, yang ini awal mula dari Intel ya, teman-teman ya. 400 dengan ditemukannya mikroprosesor, ukuran komputer menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan 3 generasi komputer sebelumnya gitu. Nah, pada tahun 81 IBM memperkenalkan komputer pertama untuk pengguna rumahan. Dan pada tahun 1984 Apple mengembangkan Macintosh. Nah, di sini dari generasi yang tadinya itu masih hanya sebagai penelitian untuk keperluan tertentu, sekarang sudah IBM sudah merambah ke rumah-rumah, gitu ya, digunakan sebagai keperluan rumah tangga. Kelebihan dan kekurangan komputer generasi keempat. Nah, ini lebih kuat, lebih kecil, pemrosesan cepat, produksinya banyak, gitu kan, lebih murah, dapat menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi bahasa pemrograman itu eh, macam-macam ya teman-teman ya. Jadi bahasanya sudah bisa masuk di komputer. Dibutuhkan teknologi terbaru untuk pembuatan mikroprosesor. Nah, ini teknologi baru. Jadi untuk membuat alat itu perlu alat lagi gitu untuk membuatnya. Nah, generasi kelima ini komputer yang lebih ini ya, lebih simpel lagi ya. Sudah kecil, teknologinya sudah lumayan. Jadi lebih kecil lagi. Ciri-ciri lain komputer generasi kelima adalah penggunaan parallel processing, pemrosesan secara padan dan artificial intelligence. Nah, penggunaan parallel processing ini yang dimaksudkan apa? Jadi kita bisa menjalankan beberapa pekerjaan dalam satu waktu gitu ya. Terus artificial intelligence ini apa? Ini kecerdasan buatan. Jadi ini tuh apa ya? Jadi kayak sudah terhubung dengan berbagai macam. Jadi alatnya itu sudah cerdas walaupun itu buatan manusia gitu. Seperti robot lah misalnya gitu. Jadi kayak ada apa-apa itu sudah diproses oleh robot tersebut. Nah, komputer generasi kelima itu sekarang ya teman-teman ya, seperti penggunaan robot, penggunaan yang pokoknya smartphone, terus alat-alat yang apa itu virtual box kayak gitu-gitu juga termasuk itu. Oke, next selanjutnya ini jenis komputer desktop itu apa sih? Nah, ini komputer desktop itu biasanya yang PC ya. Dia eh, desk artinya itu meja ya, tepatnya atas. Yang dimaksud ini sering di atas meja. Jadi kayak yang dimaksudkan adalah komputer yang ada CPU-nya, komputer rakitan lah. Rata-rata adalah seperti itu. Terus yang kedua adalah laptop nih. Laptop teman-teman sudah tahu sendiri. eh, tapi ternyata ada artinya ini secara bahasa. Laptop juga terjadi juga lap dan top. Lap berarti pangkuan, sedangkan top artinya atas, di atas pangkuan gitu ya. Jadi bisa kita pangku maksudnya gitu. Terus yang selanjutnya ultrabook.
Ultrabook itu adalah seperti notebook antara bagian satu dengan yang lainnya menyatu dan bisa dilipat. Dan yang paling menonjol dari jenisnya adalah bentuknya yang sangat tipis. Nah, ultrabook itu biasanya rata-rata bisa diputar 180 derajat teman-teman ya, dan bentuknya tipis. Dan tidak mungkin tapi juga performa yang baik. Nah, kecepatannya di atas laptop, tahanan baterai yang awet. Nah, terus yang selanjutnya adalah PC tablet. PC tablet itu jadi memiliki ukuran sama seperti netbook, yaitu 7-12. Meski begitu, PC tablet masih termasuk golongan komputer, bukan smartphone ya, karena gadget ini menggunakan sistem operasi seperti komputer lainnya, seperti Windows, Mac, ataupun Linux gitu ya. Nah, jadi ini seperti tablet tapi operating sistemnya adalah menggunakan Windows. Uh, Terus kalau di Mac ya itu iPad gitu kan. Semacam itu. Jadi bukan pakai Android ya. Kalau pakai Android namanya mungkin tablet. Tapi bukan PC tablet ya, beda. Nah, hybrid. Hybrid ini apa? Hybrid artinya bisa disebut tablet juga bisa. Secara fisik itu bisa dilepas kayak tablet, tapi juga bisa kita pasang tambahan lainnya seperti keyboard, jadi mirip seperti laptop. Chromebook. Nah, ini Chromebook ini keluarannya ini terbatas sekali ya, masih jarang kita lihat. Jadi Chromebook itu buatannya Apple ya. Sorry, buatannya Chrome ya, dengan operating system punyanya Chrome sendiri gitu yang dikembangkan. Itu berbasis adalah sistem operasi berbasis browser ya. Kita ingat Google Chrome ya, teman-teman. Bentuknya tipis kayak gini, tapi ini jarang sekali yang pakai. Nah, ini palm top atau handle PC. Nah, ini lama banget nih. Ini kalau teman-teman lihat ini di pernah ada Nokia atau Nokia berapa ya, Mister lupa. Tapi ini nyebutnya komunikator. Kalau nggak dulu ada yang namanya PDA, teman-teman. PDA itu sebelum munculnya smartphone ya. Dia sudah layar sentuh. Kadang pakai pen juga, pakai kayak pulpen itu. Nah, seperti itu tuh awal mulanya dari tablet juga smartphone. Nah, kalau lihat sejarahnya, jenis komputer diciptakan untuk memudahkan seorang yang sering bekerja berpindah-pindah atau di lapangan. Nah, contoh insinyur, peneliti, sebagainya atau dan sebagainya yang bertugas menyelesaikan pekerjaan di tempat tertentu, atau peneliti yang mengumpulkan data dari lokasi yang jauh dari kantornya. Jadi ini fungsinya adalah sebagai mobiling gitu. Nah, ini kita belajar tentang komponen komputer, selanjutnya banyak nih. Nah, komponen komputer itu ada yang namanya input device. Jadi masukan ya. Masukan itu artinya yang kita gunakan untuk memasukkan data gitu kan. Berfungsi untuk memasukkan data dari luar. Jadi ini itu semisal ada yang dijadikan dua, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, kalau secara langsung dimasukkan secara langsung dan diproses tanpa menggunakan media lain seperti keyboard, lakpen, scanner, dan lain-lain. Proses secara tidak langsung alat input yang menggunakan media tertentu sebelum diproses oleh alat pemroses sebenarnya seperti disket, hard disk, dan lain-lain. Jadi kalau kalau yang secara langsung ini kita biasanya ngetik ataupun klik-klik sesuatu gitu kan. Itu tapi eh, yang tidak langsung itu berupa file. Jadi file yang kita edit terlebih dahulu. Jadi misalkan kita hanya membuka gitu ya, file terus kita buka melalui disket, hard disk, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, nah ini keyboard. Nah, ini harus ada ya, di komputer itu wajib ada ya. Kalau komputer wajib ada keyboard karena dia fungsinya adalah memasukkan teks ataupun sebagai navigasi kita gitu. Terus mouse, ini untuk navigasi, terutama mouse ya, paling penting mouse.
menggunakan keyboard. Mouse adalah perangkat penunjuk yang penunjuk. Jadi kita untuk pointernya ini ya seperti panah ini ya, kita adalah masuk kategori mouse. Nah, ini kalau komputer PC itu wajib ada ini, walaupun laptop juga ada ini, tapi kalau di laptop sebutannya mousepad ya. Kalau yang bentuknya seperti ini adalah mouse. Itu wajib ada. Nah, touchpad. Nah, touchpad itu merupakan fungsi yang sama dengan mouse, biasanya digunakan pada laptop dan notebook. Nah, ini mousepad atau bisa disebut touchpad ya. Nah, itu. Nah, ini sering disebut touchpad juga. Itu jadi yang digunakan rata-rata di laptop seperti itu. Terus, nah ini tambahan inputan lagi nih. Kita ini tapi ini nggak begitu ini ya untuk komputer tertentu jarang yang pakai ini. Kalau sekarang tipenya kita sering nge-zoom, sering daring, kita mesti pakai yang namanya mikrofon maupun headphone. Meskipun kalau di laptop bawaannya itu sudah pasti ada speaker ya kalau di laptop ya, bukan headphone. Terus joystick, nah ini bagi teman-teman yang suka suka apa ngegame, nah biasanya ada paketan stick seperti ini. Nah, like pen ini biasanya kalau mungkin teman-teman ada beberapa guru yang pakai like pen. Jadi kalau untuk presentasi gitu kan, terus untuk menggambar gitu kan, itu melalui like pen tersebut. Jadi kayak kita bisa menggambar bukan dengan mouse lagi tapi dengan pena dan juga alatnya yang disebut like pen tersebut. Terus gitu yang selanjutnya, nah ini masih ada beberapa banyak contoh input device yang digunakan saat ini. Banyak ya, banyak. Semakin kesini semakin banyak. Terus, nah ini unit keluaran. Jadi yang dimaksud inputan adalah sesuatu yang kita masukkan di dalam mesin komputer, sedangkan keluaran adalah sesuatu yang ditimbulkan dari dikeluarkan oleh komputer. Gitu. Monitor, nah dari CPU itu biasanya monitor itu kan akan menampilkan gambar yang kita proses, menampilkan software ataupun aplikasi yang sedang kita buka. Nah, ini wajib ada ini. Nah, itu. Terus yang kedua, printer. Nah, printer ini opsi ya, pilihan aja. Printer ini termasuk keluaran karena dari yang kita olah di komputer bisa menjadi dalam bentuk printout itu harus melalui printer ini. Harus dicetak melalui printer. Terus yang selanjutnya speaker. Nah, speaker ini juga tambahan ya. Kalau tadi itu bisa digantikan pakai headset, kalau ini keluarannya bisa juga pakai speaker. 3D printer ini opsional juga, tapi ini termasuk keluaran juga. Hampir fungsinya sama dengan printer yang tadi. Tapi kalau yang ini bentuknya adalah 3 dimensi. Gitu. Dan ini ada beberapa contoh-contoh yang lain ya, seperti headphone, proyektor, komputer output, terus masih banyak sound card dan sebagainya. Nah, ini proses device, unit pemrosesannya, komponen pemrosesan ini dapat kamu temui pada suatu perangkat komputer seperti CPU yang berisi beberapa komponen pemrosesan dan menjadi otak dari komputer. Nah, ini biasanya di CPU-nya ya, jadi ini yang benar-benar mesinnya gitu kan, mesin yang bekerja penuh untuk mengolah dan memproses data dan memproses perintah gitu. Nah, ini alat-alat yang yang ada di dalam komputer teman-teman ya. Kalau komputer itu kita bedah, itu isinya apa saja sih gitu. Ini power supply. Nah, power supply ini adalah fungsinya untuk dia yang membagi arus listrik nih. Arus listrik dari listrik utama. Terus ini dibagi-bagi tuh, ada soket-soket seperti ini, kabel-kabel itu yang isinya ini lari ke nyolok ke hard disk, nyolok ke mainboard, terus ada nyolok ke kipas dan sebagainya. Nah, terus yang kedua adalah RAM, Random Access Memory. Nah, ini fungsinya apa? Ini adalah sebagai jembatan ya teman-teman. Ini adalah penyimpanan sementara. Jadi ketika teman-teman itu membuka sesuatu, ini cara kerjanya akan menyimpan secara sementara. Jadi dia memproses secara sementara. Sedangkan kalau
apa, bedanya dengan hard disk, kalau hard disk itu untuk menyimpan hasil akhir gitu kan, kalau sudah selesai. Tapi kalau RAM ini semakin gede, kita bisa membuka beberapa aplikasi secara berbarengan. Jadi fungsinya adalah seperti ini, semakin gede kita bisa leluasa membuka beberapa program seperti itu secara bersamaan. Terus yang selanjutnya CPU atau prosesor. Nah, di sini CPU itu artinya Central Processing Unit gitu ya, kalau singkatannya seperti itu. Atau sering mudahnya disebutnya prosesor. Nah, ini alat paling mahal teman-teman di antara beberapa komponen komputer yang lain. Nah, sekedar ini untuk yang paling mahal saat ini yang digunakan untuk bukan perusahaan ya, yang digunakan untuk personal itu satu bijinya ada yang mencapai belasan juta teman-teman, belasan juta. Padahal ini termasuk kecil, belasan juta paling mahal gitu. Nah ini penting banget karena ini adalah otak utamanya seperti itu. Nah motherboard atau papan induk gitu kan. Nah ini untuk yang menggabungkan dari beberapa alat itu adalah ini. Jadi ini mesin komponennya nanti adalah berkumpul di tersaling terhubung melalui yang namanya motherboard ini. Nah, ini tempat terhubungnya dari berbagai macam perangkat keras. Sehingga dengan motherboard ini semua perangkat dapat terhubung. Nah, ini yang menghubungkan dari beberapa perangkat keras yang ada. Terus selanjutnya, nah storage device ini untuk penyimpanan. Nah, penyimpanan itu ada banyak teman-teman. Kalau di komputer yang pasti ada itu adalah hard disk. Nah, hard disk ini untuk menyimpan data-data kita gitu kan. Ada yang 500 giga, ada yang 1 tera, ada yang 300 giga, macam-macam. Penyimpanan ada lagi tuh flash disk. Nah, flash disk ini biasanya untuk transfer aja teman-teman dari komputer komputer satu ke komputer yang lainnya, atau kita ngopi data dari tempat yang lain, terus misal kita ngopi film dari teman kita, terus mau kita tonton di tempat kita itu salah satunya bisa memakai hard disk. Tapi ini memang tidak disarankan untuk menyimpan terlalu lama, ya hanya sebagai perantara aja. Nah ini CD, compact disk. Nah compact disk di sini itu dia lebih kecil ya, dia bentuknya kepingan, tapi storage-nya, kemampuan dia menyimpan itu hanya sekitar 700-an megabyte saja. Dan di era saat ini sudah jarang yang menggunakan yang namanya CD, itu sudah jarang sekali. Terus yang selanjutnya floppy disk. Nah, ini mungkin teman-teman belum pernah ketemu ya namanya floppy disk ini. Coba nanti bisa tanya ke orang tua atau kakaknya atau siapa atau tantenya. Ini bisa disebut dengan disket teman-teman. Ini bentuknya tipis sekali dan memorinya itu sangat sangat kecil sekali ya. Memorinya sangat kecil, hanya ini memorinya nih 360 sampai 720. Jadi untuk menyimpan satu MP3 aja nggak cukup. Dulu biasanya dipakai untuk menyimpan dokumen aja, rata-rata dokumen aja. Dan ini sudah jarang sekali ditemui di era komputer saat ini. Nah, ini ada beberapa contoh lagi. Ini banyak sekali teman-teman. Contoh storage media penyimpanan. Nah, termasuk ini ada SD card, MMC dan sebagainya itu ya. SD card itu ya seperti di HP-HP kalian itu, SD card itu yang kecil itu. Dia sebagai media penyimpanan juga. Nah, ini tambahan nih, ini nih yang tambahan ini sih nggak begitu penting, tapi kadang orang-orang tertentu untuk pekerjaan tertentu itu membutuhkan alat-alat tambahan seperti ini. Sound card, VGA card, LAN card. Nah, ini sound card itu fungsinya untuk apa? Dia untuk menambah apa? Mengolah. Jadi kalau sound cardnya kita lebih bagus lagi, suaranya pasti lebih bagus. VGA card fungsinya adalah sebagai VGA card itu dia semakin VGA-nya mahal, dia prosesnya, grafis atau gambarnya itu lebih tajam, lebih rapat, lebih detail gitu. Lebih jelas, warnanya lebih tajam gitu kan. Terus LAN card ini fungsinya adalah ini untuk koneksi internet teman-teman. Koneksi internet yang via kabel. Jadi tinggal colok. Nah, tinggal colok aja pakai kabel.
Nah, untuk yang tadi itu perangkat peripheral eksternal, yang kedua adalah yang satu ini letaknya terdapat di luar casing komputer. Contoh dari perangkat adalah seperti modem, printer, scanner, speaker, webcam, dan lain sebagainya. Jadi ini tambahan, biasanya kabelnya lebih panjang. Ini tidak nempel di motherboard langsung ya. Kalau yang ini harus nempel di motherboard langsung. Kalau yang di bawah ini kita biasanya pakai apa? Pakai kabel tambahan yang agak panjang. Webcam jelas pakai, speaker jelas pakai, scanner apalagi kayak gitu. Bedanya adalah itu. Nah, ini sistem operasi itu apa sih? Nah, ini tambahan lagi nih. Komputer itu alat-alatnya secara hardware-nya tadi banyak sekali ya, tapi itu tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada yang namanya perangkat lunaknya atau sistem operasinya. Nah, sistem operasi itu ada banyak teman-teman. Ada Linux, ada macOS, juga ada Windows, terus ada Chromebook dan sebagainya. Nah, tapi yang paling familiar di kita itu adalah yang macOS. Sama terutama adalah Windows ya, rata-rata memakai Windows, yang sekarang pakai Windows 10. Rata-rata seperti itu. Nah, ini ada Windows, nah ada macOS, ada Android, dan juga ada Linux. Nah, cara kerja sistem operasi adalah dapat dibanding dengan penghubung antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Jadi nanti ini sebagai jembatan lagi ya, gitu. Nah, saat komputer pertama kali maka kita tahu bahwa yang sedang berjalan adalah sistem operasi, dan kemudian setelah komputer menyala barulah program dan aplikasi bisa berjalan. Nah, jadi ini tuh kalau kita menghidupkan komputer kan kita masih loading dulu tuh, loading, muter-muter kayak gitu. Terus habis itu biasanya kalau Windows-nya loadingnya sudah selesai, kita baru bisa tuh mengakses yang namanya aplikasi lain, semisal Microsoft Word, semisal Excel, semisal Chrome, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi harus ada yang namanya operating system tersebut. Nah, cara kerjanya seperti ini teman-teman ya. Jadi eh, ini adalah kita akan menyalakan komputer ya, komputer operating system langsung menghubungi hardware-nya. Setelah hardware dan operating system itu siap, maka kita bisa menjalankan yang namanya software-software aplikasi yang ada di sana. Ini misal kita buka browser, buka musik, ataupun buka yang Word dan lain sebagainya. Itu berjalan apabila kedua perangkat ini antara operating system dan hardware itu sudah berjalan. Nah, fungsi sistem operasi ya sebagai ini yang menjadwalkan semuanya, mengalokasikan resource manager. Artinya apa? Mengalokasikan sumber daya yang dimaksud adalah hardware seperti memori, disk drive, CPU, printer, dan perangkat-perangkat. Jadi dia sebagai manajer nih yang membagi-bagi tugas, gitu kan, membagi tugas ini yang diselesaikan apa dulu, ini dulu, mana dulu, gitu. Itu yang membagi tugas. Terus sebagai koordinator itu apa? Menyediakan berbagai fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks bisa diatur untuk dikerjakan berdasarkan urutan yang telah disusun sebelumnya. Nah, ini yang mengorganisir teman-teman. Sebagai mengorganisir mana sih yang dikerjakan lebih dulu gitu kan. Yang mudah terlebih dahulu atau yang penting terlebih dahulu. Nah, ini yang fungsinya adalah sebagai koordinator. Nah, interface. Nah, interface ini apa? Ini tampilan teman-teman ya, tampilannya. Interface itu tampilan. Artinya ada tombol-tombol, terus ada warna biru, terus ada icon-icon. Kalau shutdown itu ikonnya kayak mana, terus kalau kita back itu ikonnya kayak mana. Nah, itu yang dinamakan dengan interface gitu. Nah, ini interface itu kalau kita menghapus sesuatu itu mesti ditanyain gitu kan, muncul tuh apakah Anda yakin menghapus ini gitu. Nah, itu fungsinya interface. eh Sebagai guardian, sebagai kontrol dan protokol ya,
melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan atau eksekusi data dan program. Jadi ini tuh mengawasi kalau terjadi sesuatu yang misal tadi delete itu loh, kalau kita menghapus itu nanti mesti ditanyain. Nah, itu terus mengendalikan user yang berhak untuk masuk ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja dapat dilakukan setelah masuk ke dalam sistem. Jadi ini ada batasannya nih teman-teman. Jadi semisal nih kita untuk ada aplikasi tertentu yang nggak bisa dihapus karena kalau dihapus itu sistemnya jadi error, itu ada itu kan. Terus semisal kita mau mengcopy double gitu kan, oh ini ternyata sudah ada, berarti kita replace kayak gitu. Optimizer mengefisienkan hardware komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh user. Menjadwalkan inputan dari pengguna, mengakses basis data, proses komunikasi dan pengeluaran untuk meningkatkan kegunaan. Jadi dia kerjanya adalah sebagai optimasi nih. Sebagai optimasi itu apa? Jadi semisal rangkaian kerja itu dia bisa optimasi nih. Mana yang tak lakukan lebih dulu? Oh, yang ini dulu. Kalau ini tak lakukan berarti yang A dilakukan, otomatis yang B lebih cepat, semua lebih efisien dan waktunya akan lebih cepat. Nah, itu fungsinya sebagai optimizer. Mengatur waktu CPU, akuntannya, penggunaan memori, pemanggilan perangkat, input. Nah, ini sudah rumit sekali nih. Akuntan itu menghitung ya, artinya hitungannya juga sudah jelas. Sistem resource manager menjadi pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Nah, ini yang mengelola sih artinya. Ya nggak bisa jalan tanpa adanya sistem operasi gitu. Hanya angka-angka aja yang ketampilannya nggak enak. Ya mungkin nggak bisa berjalan, aplikasi harus berjalan di atas yang namanya operating system. Nah, kernel ini apa? Kernel adalah program yang terus-menerus berjalan selama komputer tengah dijalankan. Jadi ini walaupun komputer itu standby, itu sebenarnya ada beberapa ya, sistem yang bekerja di belakangnya gitu ya. Itu yang dinamakan dengan kernel gitu. Nah, ini sebagai server menyediakan layanan yang memang sering dibutuhkan oleh pengguna seperti mekanisme akses file, fasilitas interrupt. Nah, akses file kita seperti di Explorer gitu kan. Nah, itu kita kalau mencari apa, oh tinggal di set aja nih ketemu, oh di sini gitu. Itu tinggal diklik, oh buka terbuka. Nah, di situ. Terus fasilitas fasilitas interrupt. Nah, kalau kita menjalankan sesuatu terus tiba-tiba kita membuka sesuatu yang lebih kecil gitu kan, sering kan kita buka browser tapi langsung buka ya namanya Word. Nah, kita buka Word. Nah, itu namanya proses interrupt. Proses yang pertama belum selesai, tapi terus ditambahkan lagi. Nah, ini tambahan aplikasi ya, ada Office biasanya untuk perkantoran, untuk mengerjakan pekerjaan kantoran, ada Excel, Word, PowerPoint itu termasuk Office. Terus browser itu yang biasanya kita buat googling ya, buat browsing ada Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, Safari dan lain sebagainya. Nah, kalau antivirus itu seperti Smartdav ya, Smartdav, AVG, Ansaf, Avira dan lain-lain. Nah, ini tambahan lagi, nah ini banyak nih contohnya juga disebutkan. Nah, lunak pengolah gambar. Nah, ini ada Photoshop, ada Illustrator, Corel Draw, dan macam-macam yang lainnya itu, foto editor. Nah, ini kita ke yang lain selanjutnya adalah komponen perangkat otak atau brain. Ini kita skip aja yang ini. Nah, kita langsung ke sini teman-teman. Nah, nanti tugasnya kita akan membuat simulasi komputer. Nah, simulasi komputer nanti teman-teman bisa silakan untuk mengunjungi web ini. Dari beberapa ketentuan yang ada, nanti ketentuannya akan Mister tuliskan di sekolah Maya. Jadi teman-teman nanti silakan buka browser ini ya, kita buka. Nah, semisal di sini. Terus setelah itu, nah teman-teman bisa lihat nih. Nanti Mister akan sebutkan budgetnya berapa gitu kan. Nah, ini tanpa kompatibilitas. Jadi
ya sebisa mungkin harus kompatibel ya. Karena kalau nggak sesuai, ini nanti nggak bisa dipasang dong kalau nggak sesuai. Nah, ini prosesornya milih dari Intel atau AMD. Saya kan Intel. Terus soketnya apa nih? Nah, soket itu jenis-jenis ininya ya. eh, Soketnya ya, jenis soketnya yang versi berapa. Misal kita pakai LGA 1150. Prosesornya kita pilih apa nih? Ya, dengan budget seberapa? Nah, budgetnya Intel Pentium. Wow, kita pengen kenceng nih. Motherboardnya milih apa? Kita pilih Asus. RAM-nya berapa? Kita kasih 4. Nah, gitu ya nanti. eh, Silakan nanti ketentuannya Mister akan sebutkan lebih detail di soal. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ada sesuatu yang masih bingung bisa ditanyakan melalui WA atau WA Group. Terima kasih. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya dan selamat mengerjakan kuisnya.